yaitu Critical Journal Review dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila. Yang dimana untuk mengerjakan tugas tersebut, saya mengambil satu topik tentang rendahnya sikap toleransi siswa sekolah dasar dalam keberagaman sebagai dampak minimum internalisasi nilai Pancasila. Sehingga dari topik tersebut atau dari permasalahan tersebut, saya mengambil salah satu jurnal yaitu tentang hubungan pemahaman nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dengan sikap toleransi siswa kelas 5 sekolah dasar. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu pertama-tama tentang identitas jurnal tersebut. Jurnal ini berjudul Hubungan Pemahaman Nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dengan sikap toleransi siswa kelas 5 sekolah dasar. Nama jurnal ini yaitu Jurnal Pendas atau dibilang juga Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar. Dalam jurnal ini juga memiliki volume 10 dan halaman 283 sampai 294. Di mana jurnal ini juga diterbitkan pada tahun 2025. Penulis dalam jurnal ini yaitu Ina Febriani, Muhammad Syarif Sumatri, dan Enggan Dalio Ewe. Dan preview jurnal ini yaitu saya sendiri, Maya Kristiani, itu pada tanggal 22 Maret 2026. Sekarang saya akan mulai memaparkan hasil review jurnal yang telah saya sediakan. Yang dimana pada jurnal ini memiliki tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui hubungan antara pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila dengan sikap toleransi yang dimiliki oleh siswa kelas 5 di sekolah dasar. Dalam jurnal ini juga memiliki yang namanya subjek penelitian, di mana subjek penelitiannya itu ada siswa kelas 5 sekolah dasar pada lokasi SD Negeri Pengangsang 204, di mana jumlah sampel siswa yang ditargetkan yaitu 60 siswa dengan menggunakan teknik sampel, yang artinya seluruh siswa kelas 5 di sekolah tersebut akan menjadi responden dalam penelitian jurnal ini. Dalam jurnal ini juga memiliki yang namanya asesmen penelitian, yaitu memiliki berbagai jenis atau berbagai langkahnya gitu ya. Yang pertama yaitu ada namanya teks pilihan ganda, di mana pada teks pilihan ganda ini peneliti mengukur bagaimana pemahaman siswa kelas 5 SD dalam mana siswa tersebut memahami nilai-nilai Pancasila. Mereka diberi sebanyak 50 soal dalam bentuk pilihan ganda. Nah, dari hal tersebut peneliti akan dapat mengetahui seberapa jauh siswa tersebut dalam memahami. Terus selanjutnya itu ada pun metode. Ada metode yang digunakan pada penelitian. Peneliti ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian korelasional, yang dimana artinya pendekatan yang dilakukan itu berbasis relasi. Pun langkah-langkah penelitian yang digunakan oleh si peneliti yaitu yang pertama yaitu dengan menentukan pendekatannya atau metodenya. Yang kedua itu dengan menentukan populasi ataupun sampel. Populasi itu artinya seberapa banyakkah yang akan dituju targetnya sebagai responden dalam penelitian tersebut. Yang ketiga itu adalah dengan menentukan variabel X dan Y. Lalu selanjutnya yang keempat itu adalah menyusun instrumen. Seperti yang saya jelaskan tadi, di mana para peneliti ini menggunakan beberapa tes ataupun angket. Lalu yang kelima itu adalah uji validasi atau reliabilitas. Yang keenam adalah mengumpulkan data. Mengumpulkan data dari mana? Yaitu mengumpulkan data baik secara deskriptif ataupun literasi ataupun korelasi. Mereka dapat mengumpulkan data melalui beberapa tes ataupun angket yang sudah diselesaikan oleh peserta didik. Sehingga setelah itu mereka akan dapat menarik suatu kesimpulan dari suatu penelitian tersebut. Apakah siswa tersebut mampu memahami berbagai nilai-nilai Pancasila untuk mengatasi permasalahan rendahnya rasa toleransi terhadap peserta didik, terutama di sekolah dasar. Lanjut, di sini kita akan membahas yaitu yang namanya hasil penelitian. Yang dimana hasil penelitian ini juga kita akan kaitkan dengan bagaimana kekuatan Pancasila. Dimana berdasarkan penelitian bahwa diperoleh hubungan yang signifikan antara pemahaman nilai-nilai Pancasila dengan sikap toleransi siswa. Dimana hal kedua tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Maka semakin tinggi pula sikap toleransi yang ditunjukkan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, maka hal tersebut dapat mengurangi permasalahan yaitu tentangnya rendahnya sikap toleransi peserta didik antar beragama. Hasil tersebut menegaskan bahwa Pancasila itu memiliki yang namanya kekuatan sebagai dasar pembentuk karakter siswa. Sama seperti yang kita ketahui bahwa ideologi negara kita adalah Pancasila, maka dapat kita ketahui bahwa Pancasila adalah sebagai kekuatan utama yang dimana sebagai pondasi negara kita, khususnya dalam penumbuh sikap toleransi dalam keberagaman. Sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ini sangat memberikan efek yang sangat tinggi. Ada beberapa dari sila Pancasila, seperti dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, artinya apa? Mereka akan mampu untuk saling menghargai antara berbeda agama. Yang kedua itu adalah kekuatan sila yang ketiga, di mana itu adanya persatuan Indonesia.
Tentu kita tahu negara kita memiliki banyak keberagaman, mulai dari ras, agama, antar golongan, dan lain sebagainya, maupun suku. Di mana adanya berbagai keberagaman yang ada, tetapi kita harus tetap menunjukkan kepersatuan Indonesia kita menjadi satu. Lalu selanjutnya itu ada keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, yang dimana bahwa setiap warga negara berhak memiliki keadilan, baik dari kasta tinggi ataupun kasta rendah, sehingga keadilan tersebut tidak dapat kita pandang hanya semena-mena, tetapi dapat kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari bahwa kita melakukan keadilan sosial terhadap sesama tanpa membedakan antara orang lain, terutama pada untuk anak sekolah dasar, di mana guru, baik guru pihak sekolah ataupun orang tua, tentunya harus dapat menanamkan 5 sila Pancasila ini, sehingga sila-sila tersebut memiliki makna yang sangat mendalam. Nah, baik, selanjutnya di sini setelah kita membahas yaitu hasil penelitian, di sini kita akan membahas yaitu kekuatan. Apa sih kekuatan dari penelitian ini? Di mana penelitian ini memiliki kekuatan karena penelitian ini mampu mengaitkan nilai-nilai Pancasila dengan sikap toleransi siswa secara nyata, serta menghubungkan ataupun menggunakan instrumen yang mencakup aspek pengetahuan dan juga sikap siswa. Hasilnya dapat menunjukkan hubungan yang signifikan sehingga membuktikan bahwa Pancasila berperan sangat penting dalam pembentukan karakter peserta didik. Selain itu, penelitian ini juga sangat relevan dengan tahun terbit penelitian ini yaitu tahun 2025. Tetapi selain dari ada kekuatan penelitian, tetapi penelitian ini juga memiliki yang namanya kelemahan. Di mana kelemahan dari penelitian ini yaitu sampelnya terbatas, yang artinya hanya melihat 60 siswa, hanya menggunakan pendekatan kuantitatif serta belum mempertimbangkan faktor lain seperti dari lingkungan maupun media sosial. Dikarenakan dalam jurnal tersebut tidak ada mengkaitkan era globalisasi ataupun dengan penggunaan media sosial terhadap bagaimana pembentukan karakter siswa dari pengaruh lingkungan ataupun media sosial, sehingga penggunaan akhir juga memungkinkan adanya bisa jawaban siswa. Baiklah, jadi kesimpulan dari critical journal review saya yaitu terdapat hubungan yang sangat signifikan antara pemahaman nilai Pancasila dengan sikap toleransi siswa. Hal ini akan menunjukkan bahwa Pancasila itu memiliki kekuatan dalam membentuk karakter, terutama pada peserta